Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cindy Aulia dengan NIM 2451507407111015. Di sini saya akan mempresentasikan tentang studi kasus keamanan basis data DB2. Di latar belakang keamanan basis data adalah serangkaian tindakan kebijakan dan teknologi yang digunakan untuk melindungi basis data dari akses manipulasi atau penghancuran yang tidak sah. Tujuannya adalah untuk memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dengan melindungi data, sistem manajemen basis data atau DBMS, serta aplikasi dan infrastruktur terkait. Selanjutnya, ada privilege. Privilege dalam basis data adalah izin atau hak istimewa yang diberikan kepada penggunaan untuk melakukan tindakan tertentu, seperti memakai tabel, menjalankan perintah, atau memanipulasi objek basis data. Hak ini berfungsi untuk mengontrol dan mengelola keamanan akses data, memastikan hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses dan memodifikasi informasi yang disimpan dalam basis data. Selanjutnya ada role. Peran role adalah kumpulan hak istimewa atau privilege yang dikelompokkan untuk memudahkan pengelolaan hak akses bagi pengguna atau grup. Peran ini dapat digunakan untuk memberikan izin tertentu kepada pengguna seperti hak untuk melihat data saja atau hak untuk mengelola data. Selain itu, peran juga merujuk pada jabatan atau tanggung jawab seperti database administrator atau DBA yang mengelola dan memelihara database serta berbagai jenis penggunaan akhir seperti pengguna umum dan pengguna mahir. Selanjutnya, di sini ada contoh studi kasus dan penyelesaiannya. Contoh kasus yaitu tentang manajemen hak akses atau privilege dan otorisasi penggunaan user pada database. Studi kasus utama adalah tentang manajemen hak akses atau privilege dan otorisasi penggunaan user pada database. Di langkah 1, membuat pengguna baru di sistem operasi userdef dan menetapkan kata sandinya. Perintah userdef untuk menambahkan pengguna bernama userdef. Password userdef itu mengubah atau menambahkan kata sandi bagi pengguna. Langkah 2, database administrator atau DBA terhubung ke database SampleDB dan memberikan hak akses secara langsung kepada userdef. Di sini ada DB2 connect to SampleDB user, DB2 using rahasia, itu terhubung ke database SampleDB sebagai pengguna DB21 inst. Selanjutnya ada perintah grant connect on database to userdef. Tujuannya untuk memberikan izin untuk terhubung connect ke database kepada userdef. Sini ada perintah grant select insert update delete on tools employee digunakan untuk memberikan izin penuh atau penuh select insert update delete pada tabel employee kepada userdef. Selanjutnya di langkah 3, di sini penggunaan userdef kemudian mencoba terhubung dan mengakses tabel. Di perintah connect to SampleDB user DB using password, pengguna userdef berhasil terhubung ke database SampleDB. Untuk perintah DB2 select from employee, upaya untuk memilih data dari tabel employee gagal karena tabel tersebut tidak ditemukan dengan skema default userdef. Di perintah selanjutnya di select from DB2 inst employee, upaya untuk memilih data dari tabel employee dengan menyebutkan skema DB2 inst berhasil dan output menampilkan struktur kolom data.
Di langkah 4 di sini pembuatan role, DBA kembali sebagai DB2 INST memutuskan untuk menggunakan konsep role untuk manajemen hak asas yang lebih mudah. Di sini di perintah DB2 disconnect sampel DB itu memutuskan koneksi user dev. Di perintah connect to sample DB terhubung kembali ke database sebagai DBA DB2 INST. Perintah selanjutnya yaitu create role developer, itu membuat role baru bernama developer. Selanjutnya di langkah 5, pemberian privilege ke role dan pemberian role ke pengguna. Privilege yang diperlukan untuk peran developer diberikan dan role tersebut kemudian diberikan kepada user dev. Di perintah grant create tab digunakan memberikan privilege membuat tabel, create tab menambah blending bindet dan terhubung kepada role developer. Di perintah grant role developer to user dev tujuannya untuk memberikan role developer kepada pengguna user dev. Selanjutnya di langkah 6. Di langkah 6 ini digunakan untuk pemberian akses tabel ke role dan pengujian akses. Privilege untuk mengakses tabel employee diberikan kepada role dan user dev mencoba privilege barunya. Di perintah grant select insert update delete on table tujuannya memberikan izin penuh kepada tabel DB2 NST employee kepada role developer. Di perintah selanjutnya di connect to sample DB user dev, pengguna user dev terhubung. Di langkah ketiganya ada DB2 create table. Table 1 nama varchar digunakan untuk pengguna user dev berhasil membuat tabel 1 karena privilege create table diberikan melalui role developer. Di langkah 7 di sini diberikan untuk pencabutan role. Langkah terakhir adalah mencabut role yang telah diberikan kepada user dev. Di perintah perintah pertama yaitu connect to sample, DBA DB1 terhubung kembali. Di perintah selanjutnya ada revoke role developer from digunakan untuk mencabut role developer dari pengguna user dev. Di langkah terakhir di disconnect sample DB digunakan untuk memutuskan koneksi DBA. Yang terakhir kesimpulan dari kasus ini dengan jelas menunjukkan perbedaan antara memberikan privilege secara langsung dan melalui role, serta bagaimana role memudahkan penambahan atau pencabutan sekelompok privilege sekaligus. Itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.